Jumpa lagi bersama YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiring. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang menghampiri hadirat Tuhan seraya bersyukur karena Tuhan berkenan memperdengarkan firman Tuhan. Urapi kami hati yang baru dari Tuhan untuk kami menerima firman-Mu. Dan kami siap mendengar, melakukan, mempraktekkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22. Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Perikop ini tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Haleluya. Saya baca untuk kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Konsep rekrutmen Yesus. Tema yang kita renungkan adalah konsep rekrutmen Yesus. Saudara-saudara, mungkin saudara sebagai pengusaha, mungkin saudara sebagai pelayan, mungkin saudara sebagai public figure, tentu saudara bekerja, melayani, tidaklah dapat sendiri. Anda, saudara, jemaat, kita semua membutuhkan rekan pelayan, rekan kerja di dalam bidang yang kita kerjakan. Namun dalam rekrutmen ada banyak orang salah, sehingga hasil yang diperoleh, tenaga-tenaga, karyawan-karyawan, pelayan-pelayan yang diperoleh justru bukan membawa hasil yang maksimal, tapi membuat sebuah penurunan di dalam progres sebuah pelayanan, progres sebuah bidang, progres sebuah bisnis. Haleluya. Dan tentunya itu saudara-saudara tidak menginginkan. Oleh sebab itu sore hari ini kita belajar, atau kesempatan ini kita belajar konsep rekrutmen Yesus, sehingga kita benar di dalamnya. Hal apa saja yang Yesus lakukan dalam konsep rekrutmen Yesus? Yang pertama adalah dimulai dari keluarga. Artinya orang-orang yang Dia kenal memiliki integritas. Haleluya. Jadi yang pertama di ayat 18 ini, Yesus melihat keluarga, yaitu si Petrus dan Andreas. Dan di ayat 21 Yesus melihat Yakobus dan Zebedeus. Dua keluarga ini tentu sudah diamati oleh Yesus secara seksama. Mereka memiliki integritas. Jadi dalam rekrutmen, konsep rekrutmen Yesus ini adalah Dia mengenal pribadi orang itu. Dan banyak perusahaan melakukan pendekatan-pendekatan secara psikologis, secara sosial untuk rekrutmen dalam bidang personalia atau personalianya, selalu mengumpulkan data-data. Nah, konsep Yesus adalah
dia memperhatikan, dia mengamati, dia mencermati. Dan ini dimulai dari keluarga yang dia kenal memiliki integritas. Itu konsep rekrutmen Yesus. Dalam pelayanan pun, dalam bidang bisnis pun, ketika kita merekrut karyawan atau rekan kerja kita, tentu kita harus melihat integritas dari orang-orang yang akan kita pekerjakan, orang-orang yang akan kita ajak kerjasama, orang-orang yang akan kita ajak bersama-sama melayani Tuhan. Jadi konsep yang pertama adalah dimulai dari keluarga. Karena keluarga, kedekatan itu kita bisa tahu integritas seseorang. Yang kedua, konsep rekrutmen Yesus, yaitu pribadi-pribadi yang direkrut itu memiliki etos kerja yang tinggi, atau pribadi yang memiliki inisiatif person. Haleluya. Artinya begini, saudara-saudara, haleluya. Ada karyawan, dia baru bergerak setelah ada perintah. Nah, Yesus dalam konsep rekrutmen murid-murid, dia tidak seperti itu. Tapi dia lihat etos kerja orang-orang yang direkrut, baik itu Petrus, baik itu Andreas, baik itu Yakobus, baik itu Zebedeus. Haleluya. Dia rekrut karena dia lihat etos kerja mereka. Dan saat Yesus memanggil mereka, merekrut mereka, mereka sedang mempertontonkan kepada Yesus etos kerjanya. Yakobus dan haleluya, Yakobus dan Zebedeus, haleluya, mereka sedang bekerja. Petrus dan Yohanes pun, Andreas, begitu juga bersaudara itu. Jadi mereka inisiatif personnya, haleluya, dia memiliki pribadi kerja yang tinggi etos kerjanya. Itu yang kedua. Haleluya. Yang ketiga, konsep Yesus dalam rekrutmen untuk merekrut murid-muridnya, yaitu the right man in the right place, atau menempatkan orang pada kapasitasnya. Sekali lagi, konsep rekrutmen Yesus yang ketiga adalah the right man in the right place, menempatkan orang pada kapasitasnya. Yesus sangat tahu ini, maka dia tunjukkan kepada kita. Coba perhatikan saudara-saudara, Andreas, Yakobus, dan Petrus, mereka memiliki profesi yang sama. Apa profesinya? Penjala ikan. Maka Yesus menempatkan mereka, akan kujadikan kamu penjala manusia. Jadi Yesus lihat latar belakang mereka, dan Yesus menempatkan Petrus, Andreas, Yakobus, Zebedeus pada tempat porsinya. Saudara-saudara yang sedang merekrut mitramu dalam melayani, mitramu dalam mengembangkan usaha, pakailah konsep rekrutmen Yesus. Ini bisa menjadi jawaban. Mungkin engkau membaca banyak buku, tidak salah, tapi bacalah Alkitab. Di sana ada konsep rekrutmen Yesus terhadap mitra bagi dia melayani. Saudara tahu, 12 orang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus. Satu pengkhianat Yudas. Jadi Yesus tidak perlu ribuan orang untuk mengubah dunia. Dia hanya butuh 12. Itu pun satu jatuh, yaitu Yudas. Saudaraku, bukan masalah banyaknya orang, tapi ketepatan kita. Mungkin engkau sebagai kepala personalia atau sebagai direktur, engkau ingin merekrut orang-orang untuk membantu. Atau mungkin engkau sebagai gembala atau pemimpin gereja, pemimpin persekutuan, mungkin engkau mau mengajak orang bergabung dalam pelayananmu. Konsep rekrutmen Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22 mungkin bisa jawabannya, dan pasti. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Tuhan Yesus, firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami semua, jemaat Tuhan dan penonton YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri, bahwa ketika kami menghadapi sebuah rekrutmen, kami membutuhkan konsep yang benar. Konsep Yesus ketika memilih murid-murid pertama menjadi jawaban di dalam pergumulan kami, di dalam pergumulan jemaat-Mu yang sedang mencari karyawan dan merekrut karyawan untuk dipekerjakan. Dan ada di antara kami seorang hamba Tuhan atau beberapa pelayan Tuhan yang ingin melakukan rekrutmen. Kami sedang bergumul untuk rekrutmen. Konsep Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22, yaitu rekrutmen Yesus. Konsep ini menjadi jawaban, dan kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu dengan konsep rekrutmennya Yesus, sehingga bukan banyaknya orang, tapi terletak kepada bagaimana kami memiliki konsep rekrutmen Yesus itu. Terima kasih banyak Tuhan. Sekali lagi, perusahaan, usaha, jemaat-Mu, penonton YouTube channel sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman-Mu, kami menemukan kesembuhan oleh kuasa Tuhan Yesus, kuasa firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.